Bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini muhabbatak wa ma'rifatak. Allahumma alhimna marashida umurina wa akhisna min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Kasim Binadik, Lapas Kelas 2 Gorontalo, kami sebut nama beliau penuh tajim, Bapak Kasdin Lato, Sarjana Hukum, yang sama-sama dimuliakan Bapak penceramah Kiai Haji Helmi Podungge, dan yang kami hormati Ketua Badan Tamirul Masjid At-Taubah, Bapak Faisal Moduto, dan hadirin yang insya Allah sama-sama kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita di tempat ini dalam rangka kegiatan pembinaan mental spiritual. Salawat dan salam marilah kita sanjungkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW, pada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in yang insya Allah curahan rahmat dan syafaatnya sampai kepada kita di yaumil akhir nanti. Yang kami hormati, kami muliakan Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Helmi Podungge yang merupakan juga guru kami. Kemudian yang kami hormati Pak Ketua Badan Takmir Masjid, yang kami hormati seluruh pengurus Badan Takmir Masjid, Pak Karupam yang ada di pos sekarang ini, ya, salam hormat kami Pak Karupam, Pak Arino, kemudian jamaah yang kami cintai, kami banggakan, yang insya Allah kita sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Singkat saja pengantar kami pada kesempatan ini. Yang pertama adalah kami ingin menyampaikan bahwa hari ini kami mendapat bantuan atau hibah dalam bentuk buku dari Perpustakaan Nasional, itu jumlahnya 500 judul dikali 2 menjadi 1000 eksemplar buku. Nah, ini bantuan ini tentunya untuk mendorong minat baca daripada kita semua, termasuk saya, terutama juga bapak-bapak yang kemudian nilai SPPN-nya ini, saya selalu SPPN nih Pak, karena memang ini jadi acuan dari pusat. Nilai kecerdasan intelektual itu sangat di bawah. Nah, saya masih perlu pembenahan dulu lemari buku, kemudian menginput datanya dulu di simpatik, siapa yang pinjam dia vinyer, ya, jadi pinjamnya di vinyer dulu. Sepanjang itu tidak dikembalikan berarti vinyernya tidak ada dan buku itu berada kepada orang yang pinjam itu, dan kita akan cari. Ini bukan main-main Pak, jadi bukan saya cuma habis tanda tangan simpan, ini mau diupload juga, dilaporkan ke pusat, di sana terbaca. Kita dituntut di dalam kesadaran beragama itu 65% dari jumlah penghuni yang ada ini, ya, sampai dengan bulan Desember itu nilainya sangat baik. Bayangkan nilainya itu ada berapa orang itu cukup baik. Cukup baik berarti sama dengan cukup Pak, tidak jadi baik. Berarti tidak ikut kegiatan. Bagaimana kita mau dorong? Ya. Apalagi kalau yang di situ tuh orang tipikor juga. Waduh, ya Allah. Benar nih. Sayang kan? Ya. Kita bicara-bicara masalah remisi, kita bicara-bicara masalah hak PB, CB, tapi tidak ikut. Ada undang-undang baru, tapi tidak ikut. Baru bagaimana? Saya mau simpan, saya boleh saja simpan. Anda mau gugat saja saya juga tidak takut. Karena undang-undang juga melindungi saya. Seperti itu. Saya tidak ikut, tidak sesuai dengan yang diharapkan itu. Saya kira mungkin itu, mohon maaf bila ada
kata-kata yang ini, tapi memang harus saya sampaikan ya. Karena apapun itu kemudian saya yang dipertanyakan dari pusat, kenapa sampai seperti itu? Apa Lapas Gorontalo tidak ada program? Padahal tiap hari muncul di YouTube. Tiap hari habis kegiatan ini malam sudah naik di YouTube beritanya. Bahkan live di Facebook. Ya, saya kira itu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, itulah tadi penyampaian dari Bapak Kasih Binadik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau bisa jadi motivasi diri kita bersama dan menjadi dorongan kita untuk lebih giat lagi mengikuti kegiatan. Baik, kita masuk pada acara inti, yaitu kajian Islami yang akan disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Helmi Pedunggie, sekaligus dengan sesi tanya jawab kepada Pak Kiai. Waktu dan tempat kami sediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadihin niyah wa likulli niyatin salihah ila hadratin Nabiul Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ajwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa mu'allif hadzal kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala musannif rahimahullah wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyujhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Bismillahilladzi la yadurru ma asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Kasih Binadik, Lapas kelas 2A Gorontalo, Bapak Kasdin Lato SH, yang kami hormati Ketua Badan Takmir Masjid At-Taubah, yang kami hormati Sekretaris TQN Pak Amrin, yang saya hormati jamaah sekalian yang insya Allah kita sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan izin dan kuasa-Nya lah alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bersama-sama berada di tempat ini. Serangkaian kegiatan rutin di Lapas kelas 2A, yaitu ceramah, dan kajian. Kalau ceramah kan tidak pakai kitab, kalau kajian pakai kitab, itu bedanya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan hidayah dan inayah kepada kita, agar kita bisa menjalani hidup dan kehidupan kita sesuai dengan
apa yang dikehendaki oleh Allah dan juga Rasul-Nya. Selawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat, dan insya Allah limpahan rahmat dan barokahnya akan sampai kepada kita selaku umat beliau yang tetap setia dan istiqomah menjalankan syariat dan sunnah-sunnahnya. Jamaah sekalian yang insya Allah kita sama dirahmati Allah, kalau pertemuan dengan saya minggu kemarin yang kita bahas tentang mandi wajib, ya. Sekarang kita akan membahas tentang fardu wudu, tapi belum semua, ya. Mungkin pada pertemuan kali ini hanya niat yang akan kita bahas, karena fardu wudu itu ada 6, ya. Wa faraidul wudu'i sittatun. Fardu wudu ada 6. Yang wajib di dalam wudu itu ada 6. Nah, mungkin yang kita bahas pada sore hari ini hanya 1, yaitu yang pertama, niat. I'lam annal wudu'a lahu surutun wa furudun. Ketahuilah bahwa wudu itu mempunyai syarat-syarat dan fardu-fardunya. Syarat-syarat dan fardu-fardunya. Nah, yang pertama dari fardu wudu, ya, yang pertama fardu wudu adalah an-niyatu inda ghaslil wajhi. An-niyatu inda ghaslil wajhi. Niat ketika kita membasuh wajah. Berarti niatnya itu pada saat kita membasuh wajah. Saat kita membasuh tangan, yang kita ucapkan hanya basmalah, ya, bismillahirrahmanirrahim. Niatnya pada saat kita membasuh wajah. Itu pun hanya sekali. Membasuh wajah kan 3 kali, ya. Niatnya hanya cukup sekali pada basuhan yang pertama. Basuhan kedua, ketiga tidak harus lagi niat. Hanya pada basuhan pertama. Ahaduha an-niyatu liqauli alaihi salatu wassalam. Niat berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyah, bahwa sesungguhnya amal itu binniyah, tergantung niat, bergantung pada niat. Berarti kalau saat kita melakukan satu amalan tanpa niat, maka tidak sah, ya. Tidak sah. Cuman memang niat itu ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan tidak perlu dilafazkan, ya. Tidak harus dilafazkan. Tapi kalau para ulama Syafi'iyah, Imam Syafi'i maupun kalangan ulama Syafi'iyah, mereka menyunahkan melafazkan niat. Disunahkan melafazkan niat. Lafaz niat itu nawaitul wudu'a li rabbil hadasil asgori fardhon alayya lillahi ta'ala. Itu yang dimaksud dengan melafazkan niat. Nah, yang menyunahkan ini hanya Imam Syafi'i, ya. Imam Syafi'i dan pembesar-pembesar Syafi'iyah. Kenapa Imam Syafi'i menyunahkan melafazkan niat? Ingat, kalau niat wajib, ya, niat wajib. Melafazkan niat hukumnya sunnah. Harus bisa dibedakan itu. Niatnya ana mau bersambayan, ambil wudu dalam hati. Sebagian orang itu sudah dianggap niat. Tapi kalau untuk kalangan Syafi'iyah itu belum dianggap niat. Kenapa? Karena menurut ulama-ulama Syafi'iyah atau Imam Syafi'i dan kalangan Syafi'iyah, an-niyatu qasdu syai'in muqtarinan dipilih. Niat itu ialah ketika kita hendak melakukan sesuatu berbarengan dengan perbuatan. Nah, kalau ditunda, umpama mau niat mau ambil air sembahyang, masih pergi baguling atau masih pergi makan, itu tidak disebut niat. Tapi pada saat kita datang ke tempat wudu, saat itu kita melafazkan niat, berniat, itulah yang dimaksud dengan niat menurut Syafi'i.
Tapi kalau masih ditunda, itu tidak dianggap niat, hanya dianggap al-azmu, hanya dianggap keinginan. Itu kalau menurut Syafi'i. Ingat, bedakan niat dengan lapas. Kalau melapaskan itu hukumnya sunnah, niat hukumnya wajib. Nah, kalau niat itu dia wajib untuk toharoh, ya, toharoh menghilangkan hadas, baik itu hadas kecil maupun hadas besar, hadas kecil maupun hadas besar. Tapi kalau hanya untuk menghilangkan najis tidak butuh niat, ya. Tidak butuh niat. Oke, itu doh yang pertama. Sejam berapa ini? Boleh tanya jawab? Boleh ya? Cuman yang harus kita ketahui bahwa niat itu wajib, dan melepaskan niat hukumnya sunnah. Tapi kenapa Imam Syafi'i beliau sampai menyunahkan? Karena dengan kita melepaskan niat, insya Allah itu akan membantu kehusuan hati kita, untuk membantu kehusuan hati. Sedangkan dibantu dengan niat saja setengah mati khusyuk, apalagi kalau tidak dibantu dengan melepaskan niat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Ustadz. Yang saya ingin tanyakan masih berkaitan dengan ada pertanyaan Bapak yang kemarin itu, yang tentang sesungguhnya setiap anak cucu Adam memiliki 360 persendian, dan setiap persendian memiliki kewajiban untuk bersedekah di pagi hari. Yang saya ingin tanyakan di situ ada kata memiliki kewajiban. Bagaimana jika kita tidak tunaikan kewajiban itu? Apakah kita akan dipertanyakan di hari akhir nanti atau bagaimana Ustadz? Terima kasih. Artinya begini, bahwa setiap anggota itu dia punya fungsi masing-masing. Setiap anggota tubuh itu punya fungsi masing-masing. Tangan ada fungsinya, mata, hidung. Nah, kalau anggota tubuh yang Allah ciptakan, ya, yang Allah ciptakan ini kita gunakan dalam hal-hal yang baik, ya, dalam insya Allah itu adalah sedekah. Ya. Insya Allah itu adalah sedekah. Ya. Mata digunakan untuk melihat, tapi yang dilihat hal yang baik, ya. Yang baik-baik, jangan melihat yang tidak baik. Ya. Telinga digunakan untuk mendengarkan hal-hal yang baik, mendengarkan nasihat. Jangan mendengar apa? Gibah, ya. Biarpun tidak bagibah, tapi ada dulu sama-sama dengan orang yang bagibah, so yang dapat catat satu kali itu malaikat semua catat satu kali. Ya. Oke. Ingat bahwa ketika anggota tubuh kita gunakan sesuai apa yang dianjurkan oleh Allah dan Rasulnya, maka itulah yang dimaksud dengan sedekah. Ya. Oke. Baik, kami persilakan lagi untuk yang mau bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ada dua hal yang saya ingin pertanyakan sama Pak Kiai. Yang pertama masalah wudhu. Wudhu itu biasanya kan biasanya kita lakukan 3 kali, misalnya berkumur-kumur atau misalnya membasuh ini. Tetapi kadangkala juga karena kita masih ragu, belum semua bisa basah, bisa sampai 4 kali. Bagaimana hukumnya itu Pak Kiai? Itu yang pertama. Yang keempat. Yang kedua Pak Kiai, dari minggu lalu itu saya ingin menanyakan itu. Saya ambil contoh misalnya di satu daerah yang tidak ada air sama sekali. Nah, kalau mau tayamum, kalau sholat kan tayamum boleh Pak Kiai. Tapi ini misalnya saya berhubungan suami istri dan itu harus mandi wajib. Apa yang harus dilakukan Pak Kiai? Saya kira ini perlu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tadi tentang apa? Tentang umur yang lebih dari 4 kali karena tidak basah. Nah, ketika kita membasuh anggota wudhu, ya, ketika kita membasuh anggota wudhu, basuhan yang pertama itu wajib. Basuhan kedua, ketiga itu sunnah. Basuhan yang keempat itu makruh.
Basuhan pertama wajib. Makanya umpama pas tiba waktu sholat tidak ada air, yang ada hanya satu gelas. Yang satu gelas ini bisa digunakan untuk wudhu, tapi yang wajib-wajib itu pun hanya satu kali, ya. Hanya satu kali basuh. Nah, yang pertama basuhan pertama itu wajib, basuhan kedua sunnah, basuhan ketiga sunnah, basuhan yang keempat itu makruh. Kenapa? Karena tidak disyariatkan. Yang disyariatkan itu membasuh tiga kali. Tapi ada ulama yang mengatakan basuhan yang keempat itu Ustaz bid'ah. Kenapa? Tidak pernah dicontohkan Nabi. Kalau ulama yang wasatiyah mereka anggap itu hanya makruh, ya. Hanya makruh. Lalu yang berikutnya di tempat yang memang tidak ada air sama sekali, sedangkan dalam keadaan junub, ya, dalam keadaan junub mau basah bayangkasan tidak boleh, ada hadas besar. Solusinya Pak, jika fa illam tajidul ma'ah fatayammamu, ya. Jika kalian tidak mendapatkan air maka tayamumlah, ya. Maka tayamumlah. Ingat, umpama kita dalam keadaan junub tidak ada air, maka yang dilakukan hanya tayamum, ya. Tayamum itu bisa menggantikan untuk sementara mandi wajib dan juga wudu. Dia bisa tapi ingat, kewajiban mandi tidak gugur Pak. Kewajiban mandi tidak gugur. Tayamum itu hanya untuk membolehkan kita sholat. Tayamum hanya membolehkan kita sholat. Tapi kewajiban mandi tidak gugur. Umpama tiba pas ketemu dengan air, dapat air, maka tiba saat itu wajib mandi. Ya. Tayamum hanya membolehkan kita sholat, walaupun dalam keadaan berhadas besar. Itu Pak, solusinya tayamum, ya. Fa illam tajidul ma'ah, jika kalian tidak mendapatkan air, fatayammamu, maka bertayamumlah. Tayamum bisa menggantikan mandi, ya, dan juga wudu. Tapi kewajiban mandi tidak gugur, ya. Tetap wajib mandi. Bagus, gagas sekali itu pertanyaannya. Baik, masih ada lagi pertanyaan? Mari Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan diberikan pada kami. Kami langsung saja Pak, berkaitan dengan niat. Pertanyaan saya Pak, mohon dijelaskan. Tadi memang sudah dijelaskan bahwa kaitan niat itu tadi menurut Imam Syafi'i itu dilapaskan, ya, dilapaskan dengan kata-kata. Saya kalau melihat bahwa niat itu kan terbit dari hati. Abdi fi qalbi mu'minin. Berarti itu pekerjaan hati. Kira-kira bagaimana menghubungkan ini Pak? Karena itu syarat sahnya itu diniat, sementara itu ucapan, artiannya syariat. Itu hanya kata. Karena kalau saya hubungkan tadi dengan tayamum, itu juga kan tidak menggunakan seperti kita mimpi, tidak ada air tapi kita seakan-akan dalam air, mengambil air wudu. Kira-kira ini berarti bagaimana hubungan pekerjaan hati dengan dengan kalimat tadi, niat dengan diucapkan dengan kata. Pasti ini punya perbedaan. Kira-kira sahaya yang dua-dua ini bagaimana Pak? Terima kasih itu dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau iman itu tempatnya di mana? Iman itu tempatnya di hati. Apa ta'rif? Apa definisi iman? Al-imanu al-iqraru bil lisan
Iman adalah diucapkan dengan lidah, wa tasdiqu bil qalbi, dan dibenarkan oleh hati, wa imalu bil jawari, dan dibuktikan dengan anggota tubuh. Nah, begitu juga Pak. Ya. Begitu juga dengan melapaskan niat tadi. Ya. Sama dengan iman tadi. Memang niat itu adalah tempatnya an-niyatu mahaluhal qalbu. Ya. Niat itu tempatnya adalah hati. Ingat, lidah hanya mengucapkan, hati yang membenarkan. Ya. Lidah yang mengucapkan niat, tapi hati yang membenarkan. Lalu dibuktikan dengan orang langsung Pak ambil wudu. Ya, itu wa imalu bil jawari. Begitu Pak. Ya, ya. Lidah yang mengucapkan, tapi tasdiqu bil qalbi, dibenarkan oleh hati. Diyakini, dihayati oleh hati. Memang an-niyatu mahalluhal qalbu. Ya. Niat itu tempatnya adalah hati. Tempat niat itu adalah hati. Sama dengan iman tadi. Iman itu kan tempatnya di hati. Ya. Kalau berbicara iman berarti itu masuk wilayah hati. Nah, begitu juga dengan melapaskan niat tadi, ya. Ya, melapaskan niat memang lidah yang melapaskan, tapi dibenarkan, diyakini oleh hati. Oke. Apa lagi? Masih ada lagi pertanyaan? Mari. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya Pak. Langsung saja ke pertanyaan Pak. Yang ingin saya tanyakan, setelah kita berwudu, itu kan kita harus melafazkan doa setelah selesai berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Pertanyaan saya Pak, ketika saya setelah ambil air wudu terus langsung melaksanakan sholat, angkat takbir. Setelah angkat takbir saya baru ingat, saya lupa membaca doa setelah selesai berwudu Ustaz. Kira-kira wudunya sah dan apakah sholat kita diterima atau tidak? Oke, pas, bagus. Pertanyaan yang bagus. Bagaimana kita lupa membaca doa wudu? Ya, doa setelah wudu. Ingat, doa setelah wudu hukumnya sunnah, tidak wajib. Ya, antum lupa berdoa atau sengaja tidak berdoa tidak membatalkan wudu. Ya, tidak membatalkan wudu. Tapi antum tidak membasuh muka, dapat lupa membasuh muka, maka wudu tidak sah. Kenapa? Karena muka adalah membasuh muka adalah rukun. Doa setelah wudu hukumnya sunnah. Antum sengaja tidak baca doanya, ya, setelah wudu atau lupa, antum sholat tidak membatalkan wudu dan juga tidak membatalkan sholat. Oke.